Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Pada hari ini kita akan berbicara berkenaan dengan sakit, yakni walaupun sakit selalu bahagia dan tersenyum. Pada orang-orang yang soleh dan bertakwa, senantiasa cahaya bahagia selalu terpancar dari wajah mereka, dan senyum pun selalu merekah dari bibir mereka. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka selalu nampak bahagia dan tersenyum? Bahagia dan senyum mereka disebabkan perasaan yang selalu ridho, dan bahagia mereka karena selalu taat, dan bahagia serta senyum mereka karena dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu, keteduhan dan kedamaian akan didapatkan. Inilah kunci dan resepnya daripada kebahagiaan yang besar yang tidak dimiliki oleh banyak orang sekalipun. Sungguh tiada yang dicari oleh insan di dunia ini selain kebahagiaan. Perhatikanlah, mulai dari manusia itu bangun tidur sampai tidur kembali, menjalankan berbagai aktivitas hanya dengan satu tujuan, mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Sejalan dengan itu juga, Nabi besar Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Khataman Nabiyin mengajarkan kepada kita untuk membaca doa, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Doa ini sebuah doa yang pendek, di mana manusia meminta kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Kebahagiaan ini sangat berkaitan dengan kesehatan. Orang yang kekurangan harta tetapi sehat itu akan lebih bahagia dibandingkan dengan orang yang berkecukupan hidupnya dengan harta
tetapi dia tidak sehat. Bahkan jika kita jalankan angket pada seseorang untuk memilih daripada harta dan kesehatan, maka pasti orang akan memilih sehat dibandingkan harta. Karena nikmat sehat tidak bisa dibeli oleh harta, tidak ada bandingkannya dengan harta. Kesehatan tidak akan terbayar dengan uang berapapun jumlahnya. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, lalu bagaimana dengan orang yang mendapat ujian sakit? Apakah akan merusak kebahagiaannya atau menjadikan ia berputus asa? Jawabannya tentulah tidak. Bagi orang-orang yang mengerti dengan hikmah sakit, di mana apalagi di masa pandemi ini banyak orang yang terpapar COVID. Jika dia mengerti hikmah sakit yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, orang itu mengerti padilah sakit, akan selalu tenang menghadapi sakitnya, selalu bersabar menjalani pengobatannya. Ibaratkan memasukkan garam 1 sendok ke dalam sebuah telaga, maka garam tersebut tidak akan mampu mempengaruhi rasa air telaga. Telaga ibarat orang yang sakit, sementara garam yang 1 sendok diibaratkan rasa sakit yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hamba-hambanya. Jadi, mana mungkin garam yang amat sedikit akan mampu merubah rasa air yang begitu banyak. Demikian juga halnya orang yang sakit. Rasa sakit yang amat sedikit dibandingkan nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Maka rasa sakit yang sedikit ini tidak akan merusak kebahagiaan dan rahmat yang begitu banyak. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, marilah sedikit kita renungkan, perjalanan umur kita yang sudah sekian tahun. Bisa jadi di antara kita sudah ada yang 10 tahun hidup, 20 tahun menjalankan kehidupan ini, 30 tahun kita dianugerahkan umur Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin jauh dari itu 67 tahun dan lain sebagainya. Selama itu kita menikmati kesehatan, sementara kita diuji dengan sakit, mungkin baru 1 minggu, 1 bulan, atau mungkin ada yang 1 tahun, atau mungkin malah ada yang lebih jika dibandingkan dengan masa sakit kita. Selama ini masih ada sedikit kita menjalani sakit. Jadi subhanallah, ternyata penderitaan sakit yang diderita tidaklah akan menjauhkan kita dari sumber kebahagiaan Allah Ta'ala. Kebahagiaan tetap berdiri tegak bagaikan gunung yang menancap gagah walaupun badai. Rasa sakit yang diderita begitu parahnya, bagaikan badai tsunami yang meluluh lantangkan apa saja. Tetapi keyakinan kita tetap menghujam pada jiwa yang kokoh, memenangkan Allah Ta'ala
di atas segala-galanya. Kalbu kita harus dikuasai Allah Ta'ala. Kesadaran zikrullah juga begitu teruji. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, orang soleh dan bertakwa, orang mukmin itu selalu tenang, sejahtera, matang jiwanya, tentram kalbunya. Ia mengetahui bahwa ia mempunyai Tuhan sebagai pemegang segala perkara dengan kekuasaannya. Semua alam tidak terlepas dari kekuasaan ilahi. Sebagaimana ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sungguh mengagumkan perkara orang yang beriman. Semua perkaranya baik. Semua ini tidak akan terdapat kecuali hanya pada orang yang beriman. Jika ia mendapat kesenangan, kebahagiaan, maka dia selalu bersyukur hingga hal itu menjadi kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa musibah, sakit, ia selalu bersabar hingga hal itu pun menjadikan kebaikan baginya. Ini bisa kita lihat di dalam hadis riwayat Muslim. Jadi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, menyimak uraian hadis di atas, apa sesungguhnya kebahagiaan itu? Kebahagiaan adalah sesuatu yang bersumber sebenarnya dari dalam diri manusia sendiri. Ia didapat dari usaha keras dan pengorbanan. Jiwa merupakan rasa gembira yang mendalam ketika kita melakukan pekerjaan, amalan-amalan yang mulia. Jadi, kebahagiaan adalah perasaan yang mendalam dengan ridho dan qanaah terhadap nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Ketenangan jiwa yang terasa dengan selalu mengingat Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala, bersyukur kepadanya, membaca kitab-kitabnya, kitab suci Al-Quran Karim, dan beribadah senantiasa dengan sebaik-baiknya. Sehingga selalu tampak di dalam kalbunya maupun secara jahir wajah yang selalu senyum ceria. Pandemi melanda negara kita, tapi kita harus terus tersenyum. Di dalam Al-Quran telah disebutkan, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhu yawma idzin nadira ila rabbiha nazira. Artinya adalah wajah-wajah pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka memandang atau mereka melihat. Jadi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, orang-orang yang soleh, yang bertakwa, orang-orang yang beriman akan memandang kepada Tuhan mereka sambil mengharapkan memperoleh ganjaran untuk amal soleh mereka, atau mereka akan dianugerahi mata rohani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istimewa agar dapat melihat Tuhan. Penampakan Tuhan
akan merupakan penjelmaan istimewa Tuhan yang akan disingkapkan kepada ruh-ruh insan tidak terhalang oleh hijab dunia ini. Inilah yang dapat disampaikan pada hari ini. Bagi yang sakit, terus dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Perbanyak berdoa, memohon kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus banyak berdoa dan tersenyum menghadapi pandemi ini. Semoga Ilahi senantiasa menganugerahkan kesembuhan kepada yang terpapar dan COVID-19 segera hilang dari dunia dan bumi pertiwi ini. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.